Shalom sahabat, kabar baik buat kita semua. Meskipun masih di tengah pandemi, bersyukur kita masih diberi kesehatan dan waktu untuk menikmati berkat-Nya. Kembali kita berjumpa lagi melalui tayangan Sapaan Sahabat GKI Taman Aries yang diberi judul Ampas yang Menjadi Berkat. Sobatku, sebagian besar dari kita tentu telah terbiasa menikmati makanan bersantan seperti gulai, opor, rendang, soto Betawi, soto Medan, atau sayur lodeh. Santan, seperti kita tahu, merupakan hasil parutan kelapa tua yang diperas sedemikian rupa. Sisa perasan kelapa itu kemudian disebut ampas kelapa, yang dianggap sudah tidak memiliki manfaat apa-apa lagi. Ampas kelapa biasa akan dibuang begitu saja ke tempat sampah. Tetapi tahukah sobatku, bahwa ampas yang dilihat tidak berguna dan tidak bermanfaat apa-apa, ternyata dapat dipakai untuk membantu kesuburan tanaman. Ampas kelapa dapat dijadikan pupuk organik yang baik bagi tanaman, sehingga tanaman kembali subur dan bertumbuh baik. Jadi, kita tidak bisa mengabaikan begitu saja ampas kelapa, karena ternyata di dalam ampas pun masih tersedia berkat untuk pertumbuhan tanaman. Di dalam hidup ini, kita juga acap kali melihat sesuatu sebagai ampas yang tidak berguna dan tidak penting. Nasihat-nasihat baik yang disampaikan, cinta kasih dari orang di sekitar kita, kebaikan dari orang lain, atau pengalaman hidup yang memberi pelajaran seringkali dibuang begitu saja. Kita membuat semua itu seperti ampas yang tidak berguna dan mengabaikannya begitu saja. Padahal semua itu dapat memberikan berkat kepada kita. Di dalam Lukas 15, kita juga mendapatkan sebuah kisah perumpamaan yang menyebutkan tentang ampas. Perumpamaan itu bercerita tentang seorang anak bungsu yang mengalami kesusahan hidup setelah ia meninggalkan bapaknya dan hidup sesuka hatinya. Kesusahan hidup yang dialaminya membawa dia pada kondisi terendah sepanjang hidupnya. Dan di ayat 16 memberikan gambaran kondisinya dengan mengatakan, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang mau memberikan kepadanya. Begitu susah hidupnya, sampai ampas babi pun lebih baik dibuang daripada diberikan kepadanya. Tetapi rupanya pengalaman perjumpaan dengan ampas babi itu membawa dia kepada kesadaran yang sangat penting dalam hidupnya. Dan di ayat 17, Alkitab mengatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ampas babi itu telah menyadarkannya tentang kasih Bapaknya yang begitu besar, yang dulu telah dibuangnya. Mungkin dulu ia melihat kasih Bapaknya tidak penting atau sebagai ampas, sehingga dia dengan tanpa beban begitu mudahnya membuang kasih itu dan pergi meninggalkan Bapaknya. Tetapi di titik terendah hidupnya, ia sedang berharap mendapatkan ampas babi yang tidak diberikan kepadanya. Ia justru teringat kembali, ternyata cinta kasih Bapa kepadanya bukanlah sebuah ampas, tetapi sangat bernilai dan patut untuk tidak dibuang.
Ketika si bungsu itu tersadar, ia ingin kembali. Bahkan sekalipun ia nanti hanya menerima cinta Bapa itu sebatas orang upahan, ia tetap merasa hidup bersama Bapaknya adalah yang terbaik. Ampas babi yang tidak dianggap penting ternyata dipakai Allah untuk mengingatkan cinta kasih Bapa yang dulu telah dibuang oleh si bungsu. Ampas yang biasa hanya diinjak-injak dan dibuang sebagai sampah, ternyata Allah pakai dan ubahkan fungsinya menjadi barang berharga dan mampu mengubah hidup si bungsu. Sobatku, kisah si bungsu mengingatkan kita akan dua hal. Yang pertama, tidak menjadikan cinta kasih Allah sebagai ampas dalam hidup kita. Lihatlah, imanilah kasih Bapa itu sebagai sesuatu yang sangat bernilai dan berharga di dalam hidup kita. Dengan demikian, kita akan bergembira untuk hidup bersamanya. Yang kedua, kita diingatkan untuk belajar melihat cinta kasih Bapa itu melalui dan dalam hal-hal yang kita lihat kecil, remeh, rendah, dan tidak berarti apa-apa. Oleh karena Tuhan Allah bisa memakai semua hal yang mungkin kita anggap sebagai ampas, menjadi tonggak atau titik balik kehidupan kita, untuk menjadi pribadi yang baik, yang mulia, dan benar dalam memandang cinta kasih Allah Bapa, keluarga, dan sesama. Jadi, mari sobatku, melalui sapaan sahabat bulan ini, kita belajar untuk melihat bahwa di dalam sebuah ampas sekalipun, ternyata Allah tetap menaruh berkat yang baik untuk hidup kita. Tuhan memberkati kita semua, sahabatku. Amin.